Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, telah melahirkan seorang anak. Siapa sebenarnya ayah dari anak yang lahir dari rahim Sang Ratu? Kenapa rahasia ini disembunyikan begitu lama? Simak ceritanya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Setelah berhari-hari menyelidiki dan menggali informasi lebih dalam, Siti memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pesisir pantai selatan Jawa, tempat di mana legenda Nyi Roro Kidul sering dikaitkan. Di sana, dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kejadian aneh tersebut. Siti menyewa sebuah mobil dan berangkat pagi-pagi dari Jakarta, melintasi jalan-jalan yang semakin sepi dan sunyi. Sepanjang perjalanan, pikirannya terbuai oleh bayangan-bayangan mitos dan cerita-cerita mistis yang ia dengar sejak kecil tentang Nyi Roro Kidul. Orang-orang sering mengatakan bahwa siapapun yang berani mengenakan pakaian hijau saat berada di dekat pantai tersebut akan ditarik ke dasar laut oleh Sang Ratu Laut. Namun, Siti tidak mempedulikan itu. Dia bukan orang yang mudah percaya pada cerita horor. Baginya, ini adalah pekerjaan. Dia harus mencari kebenaran. Sesampainya di pantai, Siti menuju sebuah warung kecil di tepi jalan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk termenung sambil menatap laut. Matanya yang keriput menyiratkan banyak kisah yang telah dilalui. "Selamat pagi, Pak. Saya sedang mencari informasi tentang Nyi Roro Kidul. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang itu?" tanya Siti, mencoba membuka percakapan. Pria tua itu menatapnya dengan tajam, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Jika kau ingin tahu, banyak yang sudah mencoba mencari tahu tentang dia, dan banyak pula yang tidak pernah kembali." Siti merasa ada yang aneh dengan cara pria itu berbicara, seolah ada rahasia yang lebih gelap yang dia sembunyikan. Namun, dia memutuskan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa hari yang lalu, sebuah video tentang Nyi Roro Kidul melahirkan menjadi viral. "Apa Bapak tahu tentang itu?" Siti menatap pria tua itu penuh harap. Pria tua itu terdiam sejenak. Setelah itu, ia menghela napas panjang. "Tentu, saya tahu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Tapi tanda dari apa? Siapa yang tahu? Dulu ada yang mengatakan bahwa jika Nyi Roro Kidul melahirkan, maka akan ada perubahan besar di dunia ini. Semua orang yang lahir dari kekuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup begitu saja." Siti merasa ketegangan mulai terasa. Ada sesuatu yang tak terungkapkan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar video viral itu. "Apakah Bapak tahu siapa ayahnya?" Siti bertanya dengan suara lebih pelan, berharap pria tua itu akan memberikan jawabannya. Pria itu menatap laut untuk beberapa saat, lalu berkata dengan suara berat, Anak itu adalah kunci bagi kita semua. Tetapi ayahnya bukanlah manusia biasa. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, karena dia sudah lama hilang, atau bisa jadi, dia tidak pernah ada sama sekali." Siti tertegun. Apa maksud pria itu? Dia memutuskan untuk terus menggali informasi. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan berkata, "Kau harus berhati-hati. Kadang, lebih baik tidak tahu terlalu banyak." Dengan perasaan tak menentu, Siti pun melanjutkan perjalanannya menuju ke lokasi yang lebih dekat dengan pantai. Namun, saat dia berjalan menjauh, ada sebuah perasaan yang menggelisahkan, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Siti melangkah dengan langkah yang ragu-ragu menuju arah pantai, mengikuti jalan setapak yang sempit, berbatu, dan dikelilingi pepohonan rindang. Suara deburan ombak terdengar semakin jelas, seolah memanggilnya untuk mendekat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di udara. Mungkin itu hanya perasaannya, namun setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Pantai yang dia tuju bukanlah pantai biasa. Pantai selatan Jawa ini dikenal oleh banyak orang dengan nama Pantai Parangtritis, adalah tempat di mana banyak legenda dan cerita mistis berputar di sekitar laut yang penuh misteri ini. Orang-orang sering mengingatkan agar tidak sembarangan mendekati pantai saat malam,
atau bahkan mengenakan pakaian berwarna hijau, karena kabarnya itu akan memicu kedatangan Nyi Roro Kidul. Siti sampai di sebuah warung kecil yang terletak tidak jauh dari pantai. Warung ini tampak sangat sederhana, namun tampaknya menjadi tempat singgah para pelancong yang penasaran dengan mitos dan cerita-cerita yang berkembang di sekitar pantai. Ia duduk di salah satu bangku kayu yang tersedia, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang menghampiri. Usianya sekitar 25 tahun, dengan tubuh kekar dan rambut hitam legam yang agak acak-acakan. Wajahnya tampak serius, meskipun ada kesan ramah di matanya. Pemuda itu mendekat, duduk di sebelah Siti tanpa permisi, lalu berkata dengan suara yang pelan namun penuh kepercayaan diri. "Aku Arjuna," katanya, memperkenalkan diri dengan senyum tipis. "Aku dengar kamu sedang mencari informasi tentang Nyi Roro Kidul." Siti menatapnya dengan hati-hati. Ada sesuatu yang membuatnya merasa penasaran dengan Arjuna. Mungkin karena dia adalah satu-satunya orang yang berani berbicara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ratu Laut Selatan. Kebanyakan penduduk di sekitar pantai ini sangat hati-hati, bahkan takut untuk menyebutkan nama Nyi Roro Kidul. "Iya," jawab Siti, sedikit terkejut dengan kedatangan pemuda itu. "Aku sedang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang video viral yang beredar. Video tentang Nyi Roro Kidul yang melahirkan. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu?" Arjuna mengangguk perlahan, matanya tampak kosong, seolah mengingat sesuatu yang sangat dalam. "Tentu aku tahu. Semua orang di sini tahu. Tapi, ada hal yang lebih penting dari itu." Siti semakin tertarik. "Apa itu?" Arjuna menundukkan kepala, kemudian melirik Siti dengan tatapan serius. Aku bukan orang biasa di sini. Aku memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Darahnya mengalir dalam tubuhku." Siti terkejut. "Apa maksudmu? Kamu keturunan Nyi Roro Kidul?" Arjuna mengangguk dengan perlahan, matanya penuh keheningan. "Bukan hanya keturunan. Sejak kecil, aku merasakan adanya ikatan yang kuat dengan laut, dengan segala yang ada di dalamnya. Ada yang memberitahuku bahwa aku akan menjadi bagian dari takdir besar yang terkait dengan Ratu Laut Selatan." Siti semakin terkejut. "Tapi, bagaimana mungkin kamu tahu hal itu? Apa yang membuatmu yakin?" Arjuna menarik napas dalam, kemudian menatap Siti dengan penuh ketegasan. "Karena aku pernah melihatnya. Waktu aku masih kecil, aku dibawa ke laut oleh seorang pria misterius. Pria itu bilang bahwa aku adalah penerus dari seorang pahlawan yang sangat berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Pria itu juga bilang, aku akan memiliki tugas besar suatu hari nanti." Siti mendengarkan dengan cermat, semakin merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar video viral tersebut. "Tugas besar? Apa yang dimaksud dengan itu?" Arjuna terdiam sejenak, seolah berusaha memilih kata-kata yang tepat. "Tugas itu untuk melindungi dunia ini. Melindungi antara dunia manusia dan dunia gaib. Sepertinya itu adalah bagian dari takdirku." Namun, sebelum Siti sempat menggali lebih lanjut, seorang wanita tua mendekati meja mereka. Wajahnya keriput, rambutnya sudah memutih, dan tubuhnya sedikit membungkuk, namun matanya tajam dan penuh kewaspadaan. "Kalian harus berhenti berbicara tentang hal ini," kata wanita tua itu dengan suara parau. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi." Siti dan Arjuna menatap wanita itu dengan bingung. "Apa maksud Anda?" tanya Siti, sedikit khawatir. Wanita tua itu menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan, "Dulu, ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa jika Nyi Roro Kidul melahirkan, maka akan ada kekuatan besar yang bisa mengubah segalanya. Anak yang lahir itu bisa jadi penyelamat, atau malah penghancur. Tapi, siapa ayahnya itu adalah rahasia yang harus tetap terkubur." Wanita tua itu melirik Arjuna dengan cemas, kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. Arjuna menatap kepergian wanita itu dengan ekspresi serius, lalu berbalik ke Siti. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan," kata Arjuna.
Suaranya rendah. Kamu ingin tahu lebih banyak, kan? Tapi hati-hati. Kadang lebih baik tidak tahu terlalu banyak. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Siti merasa kebingungannya semakin dalam. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa wanita tua itu begitu khawatir? Dan mengapa Arjuna tampak seperti tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan? Siti merasakan bahwa dia sudah sangat dekat dengan jawaban. Namun pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa semakin dalam dia menggali, semakin gelap dan berbahaya jalan yang harus dia tempuh. Ada perasaan aneh yang mengusik hatinya. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari apapun yang dia duga sedang menunggunya. Keputusan untuk terus menggali misteri ini semakin menggerogoti pikiran Siti. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Pagi itu, setelah berbicara dengan Arjuna dan wanita tua yang memperingatkannya, Siti merasa perlu untuk menggali lebih jauh. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini, sesuatu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib yang tak terjamah. Dan rasanya, semakin ia mendekat, semakin gelap dunia ini menjadi. Malam itu, setelah berbicara panjang lebar dengan Arjuna tentang kemungkinan keterkaitan keluarganya dengan Nyi Roro Kidul, Siti memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Gua Pantai Selatan, tempat yang konon dipercaya sebagai tempat pertemuan antara manusia dan makhluk gaib. Gua ini, yang jarang diketahui oleh orang luar, dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan laut yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Siti dan Arjuna menyusuri jalan yang semakin menanjak, ditemani oleh suara deburan ombak yang seolah mengiringi langkah mereka. Kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar, membuat suasana semakin misterius dan menakutkan. Arjuna tidak banyak bicara, namun wajahnya menunjukkan ketegangan yang sangat nyata. Siti bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar dan tak terduga yang menunggu mereka di dalam gua itu. Apa yang akan kita temui di dalam sana? Tanya Siti. Suaranya hampir tenggelam dalam suara ombak. Arjuna menatap laut yang gelap. Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasa sesuatu akan terjadi malam ini. Sesuatu yang sudah lama ditunggu. Mereka tiba di mulut gua yang gelap, di mana angin laut yang dingin mulai menggigit kulit mereka. Gua itu tampak sepi, namun ada semacam energi yang mengalir di dalamnya, seakan gua tersebut hidup. Saat mereka melangkah masuk, suasana berubah menjadi lebih berat. Setiap langkah terasa semakin lambat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk bergerak. Di dalam gua itu, mereka berjalan lebih dalam, semakin jauh dari cahaya dunia luar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti. Siti berhenti dan menoleh ke arah suara itu. Arjuna juga berhenti, matanya berbinar, seakan menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sosok itu muncul dari balik kabut. Seorang wanita dengan rambut panjang yang mengalir seperti aliran air laut, berpakaian hijau yang berkilau. Matanya memancarkan sinar yang tajam, namun ada kelembutan dalam tatapannya. Suaranya menggema di dalam gua, seolah berasal dari kedalaman laut yang jauh. Kalian akhirnya datang juga, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Siti menatap sosok itu dengan terkejut, lalu perlahan-lahan menyadari bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul, sosok yang selama ini hanya dikenal dalam legenda. Namun, meskipun dia tampak begitu nyata, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam pertemuan ini, sesuatu yang terasa sangat gaib dan tak terjangkau. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, seolah bisa membaca pikiran Siti. Tidak ada yang bisa mengerti sepenuhnya tentangku, karena aku bukan bagian dari dunia yang kalian kenal. Namun, kalian, Arjuna, dan kamu, Siti, adalah bagian dari takdir yang sudah lama tertulis. Siti menelan ludahnya. Apa maksudmu? Takdir seperti apa yang sudah tertulis? Nyi Roro Kidul melangkah maju. Suaranya semakin rendah dan penuh misteri. Aku telah memilih manusia, Arjuna, untuk menjadi penerusku. Darahnya mengalir dalam tubuhmu. Arjuna, kamu adalah garis keturunan dari seorang pahlawan yang telah lama meninggal, dan kini waktunya untuk menebus takdir itu. Arjuna tampak terkejut.
meski tidak sepenuhnya bingung. Tapi, siapa pahlawan itu? Apa yang dia lakukan? Nyi Roro Kidul menatap jauh ke dalam mata Arjuna, seakan melihat lebih dalam daripada yang bisa dilihat manusia biasa. Ayahmu, Arjuna. Dia adalah orang yang harusnya menjadi pelindung antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, dia gagal. Kekuatan jahat yang terbangun di bawah laut menunggunya. Dan kamu, Arjuna, harus menuntaskan tugas yang ditinggalkan ayahmu. Siti menggigit bibirnya, semakin bingung dengan kenyataan yang terungkap. Jadi, ayah Arjuna, dia terlibat dengan dunia ini? Nyi Roro Kidul mengangguk. Ayahmu adalah orang yang memiliki peran besar dalam sejarah ini, Siti. Dia adalah penjaga antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Namun, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat denganmu, takdir itu harus berakhir tragis. Dan kini, anakku yang lahir itu akan menjadi penyelamat atau penghancur bagi dunia ini. Siti merasakan keringat dingin membasahi tengkuknya. Anak Nyi Roro Kidul, apakah itu anak manusia? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Apa yang dimaksud dengan penyelamat atau penghancur? Apakah anak itu memang bisa mengubah nasib dunia manusia? Kenapa kamu memilih Arjuna? Kenapa tidak ada yang lain? Tanya Siti dengan hati yang penuh keraguan. Nyi Roro Kidul tersenyum lagi. Kali ini senyum yang lebih misterius. Karena dia adalah keturunan dari darah yang telah lama terputus. Dia memiliki kunci untuk membuka gerbang yang selama ini tertutup rapat. Tanpa dia, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Tiba-tiba, gemuruh laut terdengar semakin keras, seakan menanggapi pernyataan Nyi Roro Kidul. Angin bertiup kencang, dan gua itu mulai bergetar. Seolah ada sesuatu yang mendalam yang mulai terbangun dari dalam laut. Siti dan Arjuna bisa merasakan hawa panas yang menyebar, meskipun mereka berada di dalam gua yang dingin. Apa yang akan terjadi? Siti berbisik. Matanya mulai terbelalak melihat perubahan di sekitar mereka. Nyi Roro Kidul menatap mereka dengan tatapan yang penuh arti. Kalian harus memilih jalan yang benar, karena pilihan kalian akan menentukan apakah dunia ini akan bertahan atau hancur. Seiring dengan ucapan itu, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Kabut semakin tebal, dan ombak terdengar semakin keras. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari dalam laut, seperti sebuah teriakan yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Siti dan Arjuna saling berpandangan, dan saat itu mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Gua itu terasa semakin sempit seiring dengan gemuruh laut yang menggema semakin keras. Kabut yang menyelimuti ruang itu semakin pekat, seolah menelan semuanya dalam kegelapan yang tak terduga. Siti dan Arjuna berdiri dalam keheningan yang penuh ketegangan, menatap Nyi Roro Kidul yang berdiri di hadapan mereka. Namun, di balik kecantikan dan aura magisnya, ada rasa takut yang menyelinap di hati keduanya. Semuanya telah dimulai, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang dalam dan berat, seakan suaranya datang dari kedalaman laut yang jauh. Tidak ada jalan mundur. Siti berusaha menenangkan dirinya, namun pertanyaan yang menggantung terus menggerogoti pikirannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang mengancam dunia ini? Apa yang harus kami lakukan? Nyi Roro Kidul menatap mereka berdua, matanya yang tajam seperti menembus jauh ke dalam hati mereka. Ancaman itu bukan berasal dari dunia manusia. Ia berasal dari dunia gaib, dari kekuatan yang terpendam sejak zaman dahulu. Kekuatan ini telah terbangun, dan ia memiliki ambisi untuk menguasai dunia manusia. Arjuna mengernyit. Kekuatan apa itu? Mengapa aku harus terlibat? Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Kekuatan itu adalah Dewa Laut Gelap, entitas yang terperangkap di kedalaman samudra. Selama berabad-abad, ia telah terkunci oleh kekuatan para penjaga laut, termasuk ayahmu. Tapi sejak kematian ayahmu, kekuatan itu mulai pulih. Dan kini, Dewa Laut Gelap ingin membebaskan dirinya. Siti mendekat.
Penasaran? Tapi mengapa kamu memilih Arjuna? Apa hubungan darahnya dengan Dewa Laut Gelap? Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Arjuna adalah kunci. Dia adalah garis keturunan terakhir dari penjaga laut yang memiliki darah yang mampu menahan kekuatan Dewa Laut Gelap. Namun, darah itu tidak cukup kuat lagi. Jika Arjuna tidak mampu menguasainya, maka Dewa Laut Gelap akan bebas, dan dunia manusia akan jatuh ke dalam kehancuran. Siti merasa ada sebuah beban berat yang jatuh di bahunya. Jadi, apakah Arjuna harus bertarung melawan Dewa Laut Gelap itu? Ya, jawab Nyi Roro Kidul dengan tegas. Tapi tidak hanya dengan kekuatan fisik. Dewa Laut Gelap memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Arjuna harus memahami kekuatan yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari darahnya, keberanian dan keteguhan hatinya. Suasana menjadi semakin berat. Siti bisa merasakan bagaimana udara di sekitar mereka menjadi semakin tegang, dan suara ombak yang menabrak batu karang terdengar semakin keras, seolah mendukung pernyataan Nyi Roro Kidul. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanya Arjuna dengan suara yang semakin penuh tekad. Nyi Roro Kidul menatap Arjuna dengan penuh perhatian. "Kalian harus pergi ke tempat yang telah lama terlupakan. Sebuah tempat yang bisa membuka jalan menuju kedalaman laut, di mana kekuatan itu terkunci. Kalian hanya memiliki waktu yang sangat terbatas. Jika terlambat, Dewa Laut Gelap akan bangkit dan membawa bencana yang tidak bisa dihentikan." Siti merasa tubuhnya mulai lemas. "Di mana tempat itu? Bagaimana kami bisa menemukannya?" Nyi Roro Kidul melangkah maju, mengangkat tangannya dan menggerakkan jarinya, menciptakan pola-pola cahaya hijau yang bercahaya di udara. Cahaya itu berputar membentuk peta yang memancarkan sinar biru kehijauan. Peta itu menggambarkan sebuah pulau kecil yang terletak jauh di tengah lautan, dikelilingi oleh kabut tebal dan gelombang yang ganas. Tempat itu berada di Pulau Nusa Ratu, sebuah pulau yang terisolasi dan terlupakan. Di sana terdapat sebuah pintu gerbang menuju dunia gaib, tempat Dewa Laut Gelap terkurung. Namun, kalian harus berhati-hati. Banyak yang telah mencoba untuk mencapai tempat itu, namun tidak ada yang kembali. Arjuna menatap peta yang tercipta di udara, lalu menoleh ke Siti dengan mata yang penuh tekad. "Kita harus pergi ke sana. Tidak ada pilihan lain." Siti merasa perasaan takut dan cemas menyelimutinya, namun dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Dunia ini sedang terancam, dan hanya Arjuna yang bisa menghentikan kebangkitan Dewa Laut Gelap. Dia mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara keras tiba-tiba menggema, memecah keheningan di sekitar mereka. Suara itu berasal dari luar gua, suara teriakan yang datang dari kedalaman laut, menggetarkan batu-batu gua. Siti dan Arjuna menoleh, dan sejenak, mereka merasa ada sesuatu yang salah. "Terlambat," bisik Nyi Roro Kidul dengan nada yang penuh kekhawatiran. Siti berbalik dengan cepat, dan tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan gelap muncul dari balik kabut. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah datang dari dunia lain. Bayangan itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, sosok itu muncul di hadapan mereka. Siti menahan napas. Sosok itu adalah Dewa Laut Gelap. Kekuatan gaib yang selama ini terkurung, kini bangkit dari tidurnya. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam yang mencekam, dan kekuatan yang memancar dari dirinya sangat terasa menekan seluruh gua. "Ternyata kalian datang juga." Suara Dewa Laut Gelap bergema, seperti datang dari kedalaman samudra. "Kalian terlambat. Aku sudah bebas." Siti merasa tubuhnya menggigil, dan Arjuna berdiri tegak, siap menghadapi ancaman yang datang. Namun, Siti tahu bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian dari hati dan jiwa mereka. Dewa Laut Gelap adalah ancaman yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. "Arjuna, hanya kamu yang bisa menghentikannya," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang penuh tekanan. "Jika tidak, dunia ini akan hancur." Arjuna menatap Dewa Laut Gelap dengan mata yang penuh tekad.
Aku akan melawanmu, katanya dengan suara yang kuat. Namun, saat Arjuna bergerak maju, sebuah suara lain terdengar, suara yang mengejutkan Siti. "Arjuna, jangan!" teriak Siti, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sosok Dewa Laut Gelap tersenyum lebar, seolah tahu apa yang sedang terjadi. "Apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya, Arjuna?" tanyanya dengan penuh sindiran. "Aku adalah ayahmu." Udara di sekitar mereka semakin menebal. Dewa Laut Gelap berdiri dengan senyum yang penuh keganasan. Matanya memancarkan api merah menyala, sementara kekuatan gelap yang mengelilinginya menggetarkan seluruh gua. Siti terdiam, tubuhnya membeku melihat Arjuna yang tampak terperangah. Kata-kata Dewa Laut Gelap terus menggema dalam pikirannya, membuat jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanya Arjuna. Suara terasa serak di tenggorokannya. "Kamu, ayahku." Dewa Laut Gelap tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema begitu keras hingga batu-batu gua bergetar. "Ya, Arjuna, aku adalah ayahmu. Aku yang membimbingmu sejak awal, meskipun kamu tak pernah tahu. Aku adalah kekuatan yang telah membentukmu untuk tujuan yang lebih besar." Siti bisa melihat ketegangan di wajah Arjuna. Wajahnya dipenuhi kebingungan, marah, dan juga rasa takut. "Tidak mungkin. Ayahku bukan kamu. Ayahku adalah seorang penjaga laut yang baik, bukan makhluk jahat seperti ini." Dewa Laut Gelap menggelengkan kepalanya dengan perlahan. "Kamu masih belum mengerti, Arjuna. Selama ini, ayahmu telah mengorbankan segalanya untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, dia gagal. Dia terjatuh dalam perangkap yang kujalankan. Dan kini, aku yang akan menyelesaikan semuanya. Aku yang akan menguasai kedua dunia ini." Siti merasa ada sesuatu yang sangat salah. Bagaimana mungkin ayah Arjuna yang seorang penjaga laut, yang terhormat, bisa jatuh ke dalam perangkap yang diciptakan oleh Dewa Laut Gelap? Itu berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar yang telah mengendalikan segalanya sejak lama. Arjuna menatap ayahnya yang kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Matanya penuh dengan kebingungan. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memilih jalan ini? Dunia ini tidak membutuhkan kekuatan seperti itu." Dewa Laut Gelap melangkah maju. Kegelapan di sekelilingnya semakin tebal, dan cahaya gua semakin redup. "Kamu tidak mengerti, Arjuna. Dunia ini lemah. Mereka butuh kekuatan yang bisa mengontrolnya, yang bisa memberikan mereka kestabilan. Manusia telah gagal menjaga keseimbangan. Aku akan mengambil alih, dan dunia akan tunduk padaku." Tiba-tiba, Siti merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, seolah ada kekuatan yang bangkit. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan gaib seperti Arjuna atau Dewa Laut Gelap, hatinya penuh dengan tekad untuk membantu. Siti tahu bahwa jika Arjuna jatuh ke dalam perangkap Dewa Laut Gelap, semuanya akan berakhir. Tapi bagaimana caranya melawan entitas yang begitu kuat? "Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan dunia ini," kata Siti dengan suara penuh tekad, meskipun tubuhnya gemetar. "Kita harus menghentikanmu, apapun yang terjadi." Dewa Laut Gelap menoleh ke arah Siti dengan tatapan penuh penghinaan. "Kamu pikir kamu bisa menghalangiku? Kamu hanyalah manusia biasa. Jangan pikir kau bisa berdiri di hadapanku." Namun, Siti tidak mundur. "Mungkin aku bukan makhluk gaib, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya. Arjuna punya pilihan, dan aku akan membantu dia memilih jalan yang benar." Arjuna menatap Siti dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Siti, kamu tidak harus terlibat. Ini adalah pertempuran antara aku dan ayahku." Siti menggenggam tangannya. Matanya penuh keyakinan. "Kita tidak sendirian, Arjuna. Kita bisa melawan ini bersama." Dewa Laut Gelap tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jahat yang memancar dari tubuhnya semakin kuat. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Hahaha. Jika kalian memang berniat melawan, buktikan saja."
Aku akan menanti di kedalaman laut. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dari sekitar mereka, menggelapkan seluruh gua. Dewa laut gelap mulai menghilang, dan dalam sekejap, gua itu dipenuhi oleh ombak yang menghantam dengan kekuatan dahsyat, memecah batu-batu gua dan menggelapkan seluruh dunia di sekitar mereka. Dalam kegelapan itu, Siti dan Arjuna bisa merasakan gelombang kekuatan yang begitu besar, seolah dunia ini sedang terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Siti dan Arjuna terpental oleh kekuatan gelombang yang begitu kuat. Namun Siti dengan cepat bangkit dan berlari ke arah Arjuna yang terdorong jauh ke belakang. "Arjuna, jangan menyerah. Kita harus melawan." Arjuna menatapnya dengan penuh kebingungan. "Tapi bagaimana? Aku tak bisa melawan ayahku. Dia terlalu kuat." Namun, pada saat itulah, sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuh Arjuna, sebuah kekuatan yang sudah ada dalam dirinya sejak lama, yang selama ini terpendam. Seolah Nyi Roro Kidul memberikan energi dan kekuatan melalui darah yang mengalir dalam tubuhnya. Arjuna merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Kini, ia tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau kemampuan gaib semata, tetapi juga pada tekad dan hati yang penuh keberanian. Arjuna bangkit dengan penuh kekuatan. Tatapannya penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu, Ayah." Kekuatan gaib yang terpancar dari tubuh Arjuna mulai mengalir, menciptakan aura hijau keemasan yang begitu terang, mengalahkan kegelapan yang menyelimuti gua. Dewa laut gelap yang sebelumnya terlihat begitu kuat kini mulai terhuyung, merasa terancam oleh kekuatan yang baru bangkit dari dalam Arjuna. Ini mustahil," teriak Dewa Laut Gelap. Suaranya penuh kebingungan dan kemarahan. "Tidak mungkin kamu bisa lebih kuat dariku." Namun, Arjuna semakin menguatkan niatnya. Dengan satu serangan terakhir yang penuh dengan kekuatan, ia melepaskan energi luar biasa yang menghancurkan gelombang gelap yang mengelilingi mereka. Arjuna menyerang Dewa Laut Gelap dengan kekuatan yang murni, kekuatan yang datang dari keberanian dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Dalam sekejap, Dewa Laut Gelap terhantam dan terlempar jauh ke dalam gelombang yang mengerikan, hilang ditelan oleh kegelapan laut yang dalam. Ketika deburan ombak mereda dan gua kembali hening, Siti dan Arjuna berdiri di tengah kegelapan, merasa seolah-olah mereka telah melewati ujian besar. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, mereka tahu bahwa ancaman itu mungkin belum berakhir. "Apakah itu benar-benar selesai?" tanya Siti, matanya masih penuh kecemasan. Arjuna mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan di matanya. "Aku tidak tahu, Siti, tapi aku percaya, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Sun. Gua yang semula dipenuhi oleh gelombang energi gelap kini terasa sepi, seakan dunia ini berhenti berputar sejenak. Arjuna dan Siti berdiri terengah-engah, saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dewa Laut Gelap, sosok yang selama ini mereka takuti, akhirnya terlempar ke kedalaman lautan. Namun, meskipun mereka merasa seolah beban berat telah terlepas, ada sesuatu yang terasa tidak selesai. Perasaan tak terlukiskan mengendap di dada mereka. "Apakah benar kita telah mengalahkannya?" tanya Siti, suaranya penuh keraguan. Arjuna menatap kosong ke arah gua yang kini tampak sunyi. "Aku tidak tahu. Aku merasa masih ada sesuatu yang tidak beres." Arjuna menoleh ke arah gua yang mengarah ke lautan. Dewa Laut Gelap mungkin sudah pergi, tapi kekuatan yang ada di sini masih terasa. Siti mengangguk pelan, merasakan gelombang energi yang tersisa masih mengalir kuat di sekitar mereka. "Kita tidak bisa lengah. Dunia ini tidak akan aman hanya karena satu makhluk jahat telah dikalahkan." Saat itu, cahaya dari gua yang semula redup mulai menyala kembali, dan suara berderak pelan mulai terdengar. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar, membawa hawa dingin yang menyelimuti udara. "Benar sekali," kata suara itu. "Tapi kalian salah jika berpikir Dewa Laut Gelap adalah satu-satunya ancaman." Siti dan Arjuna terkejut, dan seketika mereka merasakan keberadaan makhluk lain di dalam gua itu,
makhluk yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada Dewa Laut Gelap. Di hadapan mereka, kabut tebal kembali menghilang, dan sosok yang tinggi, anggun, dan penuh misteri muncul dari bayangan. Mata yang bersinar terang dan tubuh yang diselimuti oleh kabut hijau bercahaya itu jelas bukanlah manusia. Siti menggigit bibir, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" Makhluk itu tersenyum, dan suaranya begitu mempesona namun juga menakutkan. "Aku adalah Dewi Laut Biru, penjaga terakhir dari dunia gaib ini." Arjuna mengerutkan kening. Dewi Laut Biru, penjaga terakhir. Dewi Laut Biru melangkah maju, gerakannya begitu lembut, namun aura kekuatannya sangat terasa. "Ya, Arjuna. Aku adalah salah satu dari para penjaga yang menciptakan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, kami sudah lama hilang. Kalian hanya mengetahui sedikit tentang dunia yang sebenarnya. Kekuatan yang ada dalam dirimu, Arjuna, bukan hanya diwariskan dari ayahmu, tapi juga dari garis keturunan yang jauh lebih tua, sebuah warisan yang telah dijaga sejak zaman purba." Siti menatap Dewi Laut Biru dengan penuh kebingungan. "Kenapa baru sekarang kamu muncul? Mengapa tidak ada yang memberitahu kami tentang semua ini?" Dewi Laut Biru tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Karena kalian harus menemukan jalan kalian sendiri. Kekuatan yang ada dalam dirimu, Arjuna, adalah kunci untuk menyelamatkan dunia, dan sekaligus untuk menghancurkannya." Arjuna tertegun. "Menghancurkannya?" Dewi Laut Biru mengangguk pelan. "Ya, kekuatan yang ada dalam dirimu terlalu besar untuk dikuasai hanya oleh satu orang. Dewa Laut Gelap menginginkan dunia manusia untuk dirinya sendiri, tapi aku tahu, kekuatan ini bisa membalikkan segalanya. Keseimbangan dunia bisa rusak karena salah penggunaan kekuatan itu." Siti merasakan perasaan berat di hatinya. "Jadi, kami bukan hanya melawan Dewa Laut Gelap, tapi juga kekuatan yang ada dalam diri Arjuna." Dewi Laut Biru mengangguk lagi, menatap Arjuna dengan serius. "Arjuna, kamu harus belajar mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, bukan hanya dunia gaib yang akan hancur, tetapi dunia manusia juga. Kekuatan yang ada dalam dirimu sudah membangkitkan banyak kekuatan gelap. Kamu adalah penerus terakhir dari para penjaga laut, dan dunia ini bergantung padamu." Siti memegang lengan Arjuna dengan erat. "Jadi, ini bukan hanya tentang menghentikan Dewa Laut Gelap, tapi juga tentang mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirimu." Arjuna mengangguk perlahan. Matanya menunjukkan keraguan yang mendalam. "Tapi bagaimana aku bisa mengendalikannya? Aku merasa kekuatan ini sangat besar, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengontrolnya." Dewi Laut Biru melangkah lebih dekat, menyentuh dahi Arjuna dengan jemarinya yang dingin. "Kamu harus menemukan kedamaian dalam dirimu, Arjuna. Kamu harus berhenti melawan dirimu sendiri. Hanya dengan mengerti siapa dirimu dan menerima takdirmu, kamu bisa mengendalikan kekuatan ini. Dunia ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan." Arjuna menutup matanya, berusaha meresapi kata-kata Dewi Laut Biru. Dalam sekejap, ia merasa sebuah kekuatan yang begitu besar mengalir melalui tubuhnya, jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Suara ombak dan angin laut mengelilinginya, seolah mengiringinya untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, saat ia membuka matanya, ia melihat kabut gelap kembali muncul, kali ini lebih tebal dan penuh ancaman. Suara yang familiar terdengar, suara Dewa Laut Gelap yang terperangkap di kedalaman laut. "Kalian pikir kalian sudah menang? Aku belum selesai. Selama masih ada darah penjaga di dalam dirimu, aku akan selalu kembali." Arjuna merasa tubuhnya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Dewi Laut Biru memandang Arjuna dengan tatapan penuh harapan. "Kamu harus membuat pilihan, Arjuna. Kamu harus memilih apakah akan melawan kekuatan ini, atau mengendalikannya." Angin laut yang dingin berhembus kencang, membawa kabut tebal yang menyelimuti gua tempat mereka berada. Di tengah kegelapan,
Arjuna berdiri dengan wajah penuh kebingungan dan ketegangan. Dewi Laut Biru yang agung berdiri di hadapannya. Tatapannya penuh makna. Semua yang telah terjadi, kehadiran Dewa Laut Gelap, pertarungan yang menghancurkan, seakan baru saja membuka sebuah pintu menuju kebenaran yang lebih dalam tentang takdirnya. Kekuatan ini terlalu besar, Arjuna berbisik, hampir tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan semua ini. Dewi Laut Biru menatapnya. Matanya yang bersinar seperti permata laut memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Kekuatan ini adalah bagian dari dirimu, Arjuna. Itu tidak akan hilang. Bahkan jika kamu ingin menghindarinya, kamu harus menerima siapa dirimu sebenarnya. Takdirmu yang telah ditentukan sejak zaman purba. Siti yang berdiri di samping Arjuna menggenggam tangannya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan kepada temannya. Arjuna, kamu tidak sendirian. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Jangan biarkan kekuatan itu mengendalikanmu. Arjuna menoleh ke Siti, dan dalam matanya terlihat kebingungan dan ketakutan. Tapi bagaimana jika aku kehilangan kendali? Bagaimana jika aku menjadi seperti Dewa Laut Gelap? Aku tidak ingin mengorbankan dunia ini. Dewi Laut Biru mengangguk dengan perlahan, seolah memahami keraguan Arjuna. Setiap kekuatan memiliki risiko. Tapi bukan kekuatan itu yang salah. Yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya. Kamu harus menemukan jalan untuk menyeimbangkan kekuatan ini, untuk mengendalikan kekuatan dalam dirimu. Arjuna menundukkan kepala, berusaha merenungkan kata-kata Dewi Laut Biru. Dalam benaknya, bayangan masa lalu muncul kembali, kenangan tentang ibunya, tentang ayahnya yang selalu mengajarkan kebijaksanaan dan kedamaian. Namun, di balik ingatan-ingatan itu, Arjuna merasakan sesuatu yang lebih gelap. Bayangan wajah Dewa Laut Gelap terus menghantui pikirannya, seolah mengingatkannya bahwa meskipun ia mengalahkan sang ayah, ada ancaman yang lebih besar yang menanti. Tiba-tiba, Arjuna merasakan getaran di dalam tubuhnya, seperti sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti suara yang datang dari kedalaman hati. Seketika, sebuah vision muncul di hadapannya, sebuah pemandangan yang mengerikan dan indah pada saat bersamaan. Ia melihat dirinya berdiri di atas ombak yang bergulung, dikelilingi oleh laut yang luas dan tak berujung. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya terbang, berenang, dan bergerak dengan bebas. Namun, di antara mereka, ada satu sosok yang lebih menonjol. Seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam, dengan wajah yang sangat mirip dengan Dewa Laut Gelap. Matanya yang merah menyala menatapnya penuh kebencian. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan kekuatan ini? Suara itu bergema di dalam pikirannya, penuh dengan ancaman. Kekuatan laut ini adalah milikku, dan kamu hanyalah penerus yang terperangkap dalam takdir yang tak terhindarkan. Arjuna merasa seolah tubuhnya terjerat dalam sebuah jaring yang tak terlihat. Matanya berputar, dan ia mulai merasa seolah berada di tengah badai yang tak bisa ia hindari. Apa yang terjadi? Teriak Arjuna, merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan ilusi ini. Apa ini semua? Suara Dewi Laut Biru terdengar, namun sangat jauh, seolah dari tempat yang jauh. Itu adalah bayangan masa lalu. Arjuna, kekuatanmu telah menarik energi dari seluruh alam, dan dunia gaib mencoba mengelabui kamu. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam ilusi itu. Kamu harus bangkit dan mengatasi ketakutanmu. Namun, Arjuna semakin tenggelam dalam gelombang pikiran yang gelap. Ia melihat dirinya berdiri di depan Dewa Laut Gelap yang telah bangkit kembali. Dengan suara penuh amarah, Dewa Laut Gelap berteriak, "Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Kamu adalah anakku, dan kekuatanmu akan mengikutiku. Dunia ini akan jatuh ke dalam kekuasaan laut yang kelam." Arjuna merasakan seluruh tubuhnya menghangat, dan dia hampir merasa terpesona oleh kekuatan jahat yang ada di hadapannya. Tangan Dewa Laut Gelap terulur, mencoba meraih Arjuna. Namun, dalam sekejap, bayangan itu menghilang begitu saja, berganti dengan gambar wajah ibunya yang penuh kasih. "Arjuna," suara lembut ibunya terdengar.
Kamu adalah kekuatan yang harus melindungi dunia ini. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti mereka. Jadilah seperti ayahmu, seorang penjaga yang penuh kasih dan bijaksana. Arjuna merasa hatinya kembali sejuk, dan bayangan buruk yang menyelimutinya mulai menghilang. Ia menggenggam tangan Siti, dan meskipun tubuhnya masih terasa lelah, ia merasa seolah menemukan jalan baru. Jalan untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Aku tidak akan menyerah, kata Arjuna dengan suara penuh tekad, meskipun ia tahu bahwa perjalanan panjang masih menantinya. Aku akan melindungi dunia ini, meskipun itu berarti aku harus melawan diriku sendiri. Siti tersenyum dengan penuh kebanggaan. Kami akan melakukannya bersama, Arjuna. Dewi Laut Biru mengamati mereka berdua dengan senyum bijak. Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu, Arjuna. Sekarang, kamu harus memilih untuk menggunakannya dengan bijaksana. Ingat, kekuatan terbesar bukanlah yang ada di luar, tetapi yang ada di dalam dirimu. Dengan kata-kata itu, Dewi Laut Biru menghilang dalam kabut yang perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Arjuna dan Siti di tengah gua yang kembali tenang. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Mereka tahu bahwa ancaman dari dunia gaib belum berakhir. Dewa Laut Gelap mungkin terperangkap, tetapi kekuatan yang lebih besar mungkin sedang menunggu untuk bangkit. Langit senja mulai gelap, dan angin laut yang semula tenang kini berubah menjadi berombak. Arjuna berdiri di tepi pantai, memandangi horizon yang kelam, sementara Siti berada di belakangnya, mengamati segala sesuatu dengan penuh kewaspadaan. Setelah pertemuan dengan Dewi Laut Biru, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ini tidak akan mudah, kata Siti, memecah keheningan yang mulai terasa mencekam. Kekuatan yang ada dalam dirimu, Arjuna, bisa membawa dunia ini pada kehancuran atau keselamatan. Arjuna mengangguk pelan. Matanya tertuju pada ombak yang menggulung di depan mereka. Aku tahu. Aku merasa kekuatan itu terus mengalir dalam diriku, seakan aku tidak bisa menahannya. Aku takut jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku akan menjadi seperti mereka, makhluk yang hanya tahu untuk menghancurkan. Siti mendekat dan menepuk punggungnya dengan lembut. Kamu tidak akan sendirian dalam perjalanan ini. Aku akan membantu kamu. Kita akan mencari cara untuk mengendalikan kekuatan itu bersama-sama. Namun, saat Arjuna hendak menjawab, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah laut. Suara itu terdengar sangat familiar, seperti suara Dewa Laut Gelap, namun kali ini, suaranya terdengar lebih dalam, lebih mengancam. Arjuna, teriak suara itu, bergema di sepanjang pantai. Kamu pikir kamu telah mengalahkanku? Aku sudah melihat takdirmu yang sebenarnya. Kamu adalah bagian dari kehancuranku, dan kamu tidak bisa lari darinya. Arjuna terkejut. Tubuhnya kembali bergetar. Tidak, kamu sudah kalah. Kenapa kamu masih mengancamku? Siti berdiri di sampingnya, siap menghadapi apapun yang datang. Arjuna, jangan biarkan kata-kata itu mempengaruhimu. Dewa Laut Gelap tidak akan pernah berhenti mencoba menggiringmu pada sisi kelam. Namun, tiba-tiba, kabut tebal muncul di sekitar mereka, dan dari dalam kabut, muncul sosok yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada Dewa Laut Gelap. Sosok itu mengangkat tangannya, dan langit seakan mendung seketika. Ini bukan hanya tentang Dewa Laut Gelap. Suara itu bergema lebih dalam dan lebih menakutkan. Ini adalah tentang apa yang kamu warisi, Arjuna. Kekuatan itu adalah kutukan. Dari dalam kabut, sosok tersebut mulai terbentuk menjadi manusia, namun jelas bukan manusia biasa. Wajahnya penuh dengan bayangan kelam. Matanya memancarkan kekuatan yang bahkan bisa menggetarkan dunia. Siapa kamu? Teriak Siti. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Sosok itu tersenyum dengan penuh kebencian. Aku adalah makhluk lautan abadi, yang terkurung di kedalaman dunia gaib. Dan sekarang, aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Arjuna berjongkok.
merasakan gelombang kekuatan yang begitu besar mengalir di tubuhnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Makhluk itu mengangkat tangannya lebih tinggi, dan angin kencang tiba-tiba bertiup deras, mengoyakkan pepohonan dan mengguncang batu-batu besar di sekitar mereka. "Kekuatan yang ada dalam dirimu, Arjuna. Kekuatan itu adalah milikku. Kamu adalah keturunan terakhir dari para penjaga laut, dan aku membutuhkan darahmu untuk membangkitkan kembali kerajaan yang telah hancur." Siti melangkah maju, melindungi Arjuna. "Kami tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Arjuna sudah memilih jalannya. Dia tidak akan menjadi seperti kamu." Makhluk lautan abadi tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema ke seluruh pantai. "Kamu pikir kamu bisa melawan takdir? Arjuna adalah bagian dari sejarah yang tak bisa diubah. Kekuatan itu ada di dalam darahnya, dan aku akan mendapatkannya, tak peduli apa yang terjadi." Arjuna merasakan tubuhnya terbakar oleh kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Sepertinya makhluk itu sudah memanggil kekuatan gelap yang tersembunyi dalam dirinya, membuat Arjuna terjepit dalam keputusan yang semakin berat. Seolah darahnya sendiri berontak, merespon panggilan kekuatan gelap itu. "Arjuna, ingat apa yang diajarkan oleh Dewi Laut Biru." Siti berteriak, "Kekuatan itu ada dalam dirimu, tapi itu bukan berarti kamu harus membiarkannya menguasaimu." Arjuna menggenggam tangan Siti, mencoba mencari kekuatan dalam dirinya untuk bertahan. "Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh seperti yang dia inginkan." Namun, dalam sekejap, makhluk lautan abadi mengangkat tangannya, menciptakan gelombang besar yang langsung menghantam Arjuna. Tubuh Arjuna terlempar ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Siti berlari untuk membantunya, namun makhluk lautan abadi menahan langkahnya dengan kekuatan gaib yang begitu kuat. "Arjuna," kata makhluk itu dengan suara lembut namun penuh ancaman. "Kekuatan ini lebih besar daripada apa yang kamu bayangkan. Aku akan mengambilnya, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Namun, di saat-saat terakhir, sebuah suara halus terdengar di dalam benak Arjuna, suara yang sama yang pernah didengarnya ketika bertemu dengan Dewi Laut Biru. "Arjuna," suara itu berkata, "kamu memiliki pilihan. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh kekuatan ini. Ingat, kebijaksanaan adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan itu." Arjuna membuka matanya, dan dalam hati ia merasa kedamaian yang luar biasa. Dengan penuh tekad, ia bangkit, menyatukan seluruh kekuatan dalam dirinya. "Aku memilih untuk mengendalikan kekuatan ini. Aku tidak akan membiarkannya menguasai aku." Makhluk lautan abadi tampak terkejut, namun segera berubah menjadi sangat marah. "Kamu tidak akan bisa melawanku, Arjuna." Namun, Arjuna tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, dan dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, ia menghadapi makhluk lautan abadi dengan penuh keberanian. Gelombang besar yang tercipta oleh makhluk lautan abadi mengguncang seluruh pantai, mengirimkan dentuman keras yang memecahkan batu dan merobek tanah. Arjuna terjatuh. Tubuhnya lemah karena tekanan dari gelombang gaib yang menghantamnya. Rasa sakit begitu mendalam, tetapi hatinya tidak menyerah. Di dalam dirinya, kekuatan itu, kekuatan yang selama ini ia takuti, terus bergelora, seakan memanggilnya untuk menyatu dengan dunia gelap yang penuh kehancuran. Di sekelilingnya, kabut laut semakin tebal, dan bayangan makhluk lautan abadi semakin mendekat, dengan senyum penuh kebencian yang tak terlukiskan. "Kamu tidak bisa melawan takdirmu, Arjuna," kata makhluk itu, suaranya seperti dentuman guntur. "Kekuatan ini adalah milikku. Dunia ini milikku. Dan kamu hanya sebuah alat yang akan kubawa untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada." Siti berlari mendekat, matanya penuh tekad. "Arjuna, jangan dengarkan dia. Jangan biarkan dia mengambil alih dirimu," serunya, meskipun ia tahu ancaman itu begitu besar. Arjuna merasakan kekuatan itu dalam dirinya, kekuatan yang begitu luar biasa, begitu menggoda untuk digunakan tanpa batas. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan besar.
Apakah ini yang seharusnya ia lakukan? Apakah benar kekuatan ini hanya akan membawa kehancuran? Dia menatap Siti, yang dengan berani berdiri di sampingnya, tidak mundur meskipun bahaya mengintai di depan mata. Siti, Arjuna berkata, suaranya serak. Aku takut. Aku takut kalau aku kehilangan kendali. Kalau aku berubah menjadi seperti dia. Siti menggenggam tangan Arjuna dengan erat. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, Arjuna. Tapi itu bukan yang membuatmu menjadi dirimu. Kamu adalah siapa kamu karena hati dan pilihanmu. Jangan biarkan kekuatan ini menentukan takdirmu. Arjuna menatapnya, dan dalam tatapan itu ia merasakan sebuah kehangatan yang membawa ketenangan. Meskipun dunia gaib yang ada di sekitarnya penuh dengan ancaman, Siti adalah penyeimbang yang membuatnya sadar bahwa yang terpenting bukanlah kekuatan, tetapi pilihan yang ia buat. Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Arjuna berdiri kembali, menatap makhluk lautan abadi yang sudah semakin dekat. Kamu salah, kata Arjuna dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan menjadi alatmu. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menghancurkan dunia. Aku akan mengendalikannya. Makhluk lautan abadi tertawa keras. Kamu pikir bisa mengendalikan apa yang bahkan tak pernah bisa dikendalikan sebelumnya? Kekuatan ini akan selalu menguasai dirimu, Arjuna. Kamu sudah terjebak. Namun, Arjuna mulai merasakan kedamaian yang aneh. Dalam dirinya, kekuatan itu tidak lagi mengguncang, tetapi mulai menenangkan. Siti yang berdiri di sisinya memberi senyuman penuh keyakinan, seolah-olah ia tahu bahwa Arjuna telah menemukan jalan untuk mengendalikan kekuatannya. Di dalam pikiran Arjuna, kata-kata Dewi Laut Biru kembali terngiang. Kekuatan terbesar bukan hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri. Arjuna menutup matanya sejenak, merasakan kekuatan itu mengalir di dalam dirinya. Dia tidak melawannya, tetapi menerimanya. Dalam penerimaan itu, kekuatan itu menjadi lebih halus, lebih terkendali. Dalam ketenangan yang ia temukan, Arjuna menyadari bahwa kekuatan tidak hanya tentang menghancurkan. Kekuatan sejati adalah tentang menjaga keseimbangan dan memilih dengan bijaksana. Dengan satu gerakan tangan, Arjuna mengarahkan energi itu ke laut, membentuk gelombang yang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menenangkan. Laut yang sebelumnya bergelora kini mulai tenang, ombaknya mereda. Makhluk lautan abadi, yang menyaksikan perubahan itu, mulai terlihat panik. Kamu berhasil. Makhluk itu bertanya, suaranya penuh kekesalan. Arjuna mengangguk, matanya bersinar dengan keyakinan. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasai aku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, menggunakan kekuatan ini untuk kehancuran. Kekuatan ini ada untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Makhluk lautan abadi menggeram marah, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Dengan satu gerakan tangan, Arjuna menciptakan lingkaran energi yang menahan makhluk itu, membatasi gerakannya. Kamu sudah kalah, kata Arjuna. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Siti mendekat, meletakkan tangannya di bahu Arjuna. Kamu berhasil, Arjuna. Kamu tidak hanya mengendalikan kekuatan itu, tapi juga dirimu sendiri. Arjuna tersenyum lemah, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ini bukan tentang kekuatan, Siti. Ini tentang mengendalikan diri kita sendiri. Menggunakan kekuatan untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Makhluk lautan abadi menggeram sekali lagi, tapi akhirnya ia menghilang ke dalam kabut yang perlahan menyelimuti dunia gaib, meninggalkan Arjuna dan Siti berdiri di pantai yang kembali tenang. Laut yang semula penuh gejolak kini seolah mencerminkan ketenangan yang mereka rasakan. Namun, meskipun ancaman besar telah berlalu, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Arjuna menatap Siti dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah selalu ada di sini, Siti. Tanpa kamu, aku mungkin tidak bisa mengendalikan diriku. Siti tersenyum. Kamu yang telah menemukan jalanmu, Arjuna.
Aku hanya ada untuk membantu kamu saat kamu merasa ragu. Arjuna menatap horizon, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dunia ini, dunia gaib, dan kekuatan yang ada di dalam dirinya semuanya terhubung. Namun, dia tahu satu hal yang pasti, kekuatan yang besar tidak berarti apa-apa tanpa kendali atas diri sendiri. Pagi hari menyambut mereka dengan cahaya lembut yang memancar di atas permukaan laut yang tenang. Arjuna dan Siti berdiri di tepi pantai, mengamati perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Laut yang semula penuh dengan kegelisahan kini terlihat damai, bagaikan sebuah cermin yang memantulkan langit biru yang cerah. Angin laut yang dulu keras kini berhembus pelan, membawa udara segar yang menenangkan. Siti menghela napas panjang, matanya masih memandangi lautan yang luas. Kita telah melewati banyak hal, Arjuna. Tapi aku merasa ini belum selesai. Arjuna menatap laut. Hatinya terasa lebih ringan setelah pertempuran besar itu. Aku tahu, makhluk lautan abadi mungkin telah pergi, tapi entah apa lagi yang akan kita hadapi. Siti berpaling, tatapannya serius. Kekuatan yang ada dalam dirimu itu bukan sekadar tentang menghancurkan atau bertarung. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar. Arjuna terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Siti. Aku rasa kamu benar, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku merasa seolah aku baru saja menyentuh permukaan dari kekuatan itu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah, menjadi berat dan dingin. Tanpa peringatan, kabut tebal kembali muncul, dan di tengah kabut itu, sebuah suara halus terdengar, mengenali keduanya. Arjuna. Suara itu terdengar begitu familiar. Siti. Mereka berdua terkejut, melihat bayangan yang perlahan terbentuk di tengah kabut. Wajah yang muncul adalah wajah Dewi Laut Biru, wajah yang penuh kebijaksanaan dan kedamaian. Dewi Laut Biru, seru Arjuna dan Siti bersamaan, merasa lega namun juga penuh pertanyaan. Dewi Laut Biru melangkah maju, matanya menyiratkan rasa serius yang dalam. Arjuna, Siti, perjalanan kalian baru saja dimulai. Apa yang kalian hadapi sejauh ini adalah ujian untuk mengukur apakah kamu layak mengendalikan kekuatan besar yang ada dalam dirimu. Arjuna mengernyitkan dahi. Tapi, Dewi, aku sudah mengalahkan makhluk lautan abadi. Kenapa kamu bilang perjalanan ini baru dimulai? Dewi Laut Biru mengangguk pelan. Makhluk lautan abadi hanyalah sebagian kecil dari ancaman yang ada. Ada kekuatan lain, jauh lebih gelap, yang akan bangkit ketika saatnya tiba. Kekuatan ini bukan hanya tentang laut atau dunia gaib. Ini tentang keseimbangan alam semesta. Siti mendekat, wajahnya penuh kebingungan. Kekuatan ini lebih besar dari apa yang kita bayangkan, bukan? Dewi Laut Biru tersenyum bijak. Betul, Siti. Arjuna, kekuatan yang ada dalam dirimu bukan hanya karena keturunanmu. Itu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kekuatan itu adalah warisan dari penjaga-penjaga dunia. Dan kini, dunia ini membutuhkanmu untuk menjaga keseimbangan. Arjuna merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tapi, kenapa aku? Mengapa aku yang harus menanggung semua ini? Dewi Laut Biru menatap Arjuna dengan penuh kasih sayang. Karena kamu memiliki hati yang cukup kuat untuk menanggungnya. Tidak banyak yang bisa mengendalikan kekuatan ini, dan hanya mereka yang memiliki kedamaian dalam hati yang dapat melakukannya. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga bijaksana dalam menghadapi godaan untuk menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan. Namun, di saat yang sama, Arjuna merasakan keanehan dalam dirinya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dewi Laut Biru. Tapi ada sesuatu yang aku rasakan. Sesuatu yang tidak kuinginkan. Aku merasa seolah ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa aku kendalikan. Dewi Laut Biru menatap Arjuna dengan tajam. Matanya penuh dengan pemahaman yang mendalam. Apa yang kamu rasakan adalah bagian dari warisan darahmu.
Itu adalah kekuatan yang pernah dimiliki oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang menjaga dunia sebelum kamu. Kekuatan itu berakar dalam sejarah panjang. Tetapi, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Arjuna merasa seolah ada sesuatu yang akan diungkapkan. Dan kata-kata Dewi Laut Biru itu terasa seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah itu, Dewi? Tanya Arjuna dengan rasa penasaran yang semakin besar. Dewi Laut Biru memandang Arjuna dengan serius. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukan hanya kekuatan untuk mengendalikan laut. Itu adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan besar lainnya. Kekuatan yang tidak hanya milik para penjaga dunia, tetapi juga para penghancur. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa menjadi bagian dari kehancuran itu. Siti tampak kebingungan. Matanya terbelalak. Apa maksudmu, Dewi? Dewi Laut Biru menghela napas panjang. Kekuatan yang ada dalam darah Arjuna bukan hanya diwariskan dari para penjaga laut. Itu adalah warisan dari dua sisi yang berbeda, penjaga dan penghancur. Kekuatan yang ada dalam dirinya dapat digunakan untuk membawa dunia pada kehancuran, atau menjaga keseimbangan. Dan Arjuna, kamu harus memilih. Pilihanmu akan menentukan takdir dunia ini. Arjuna terdiam, hatinya dipenuhi oleh kegelisahan. Apa yang dimaksud Dewi Laut Biru? Jika kekuatan dalam dirinya bisa membawa dunia pada kehancuran, apa yang harus ia lakukan untuk mencegahnya? Dewi Laut Biru melanjutkan, jangan biarkan kekuatan ini menguasai dirimu, Arjuna. Ingat, kekuatan sejati datang dari kendali dirimu sendiri. Kamu harus memilih jalan yang benar. Dunia ini bergantung padamu. Dengan kata-kata itu, Dewi Laut Biru perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Arjuna dan Siti dalam kebingungan yang mendalam.